Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Syahroni. Asal saya Bangkalan. Asal kuliah saya di Universitas Brawijaya. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa. Latar belakang ini menurut saya mengembangkan program pendidikan belajar mengajar dalam di tengah pandemi COVID-19. Sampai saat ini, pada pertengahan Maret 2020 hingga saat ini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah. Sekolah dianggap sebagai salah satu media yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 karena adanya interaksi secara langsung antara murid, guru, dan orang tua dalam jarak yang dekat. Pada awalnya, kebijakan penutupan sekolah ini akan diberlakukan selama 2 minggu. Namun, angka penularan pandemi di berbagai daerah yang terus meningkat memaksa untuk menerapkan kegiatan belajar dari rumah hingga akhir Desember 2020. Capaian PDR yang berkepanjangan membuat beberapa guru yang pada awalnya berpikir bahwa penutupan sekolah hanya akan dilakukan dalam waktu singkat mengalami kesulitan karena tidak memiliki persiapan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ini. Itu pun sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut beberapa studi, variasi antar guru, antar sekolah, dan antar lingkungan juga mempunyai peran yang menunjang atau menghambat pelaksanaan. Namun, tidak diketahui bagaimana variasi aspek-aspek tersebut mempengaruhi ketimpangan dalam kesempatan belajar di antara para murid dengan latar belakang berbeda. Di berbagai negara, ketimpangan dalam kesempatan belajar telah menjadi perhatian berbagai pihak dan menjadi fokus dalam penelitian pendidikan selama masa pandemi. Program mengajar dari rumah ini yaitu 1. Mengembangkan peserta didik siswa-siswi dalam mengajar di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat dalam berwawasan untuk para siswa-siswi. Yang ketiga, meringankan beban orang tua siswa-siswi dan dalam mendidik anak-anaknya. Yang terakhir, mempermudah peserta didik dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air. Program sasaran mengajar dari rumah ini yaitu siswa sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan SMPN dan madrasah sanawiyah yang berasal dari RT 1, RT 2, Desa Purwodadi, Kecamatan Blimbing dan Selasa 1 Desember 2020 pukul 10 sampai 2. Nama peserta didik Rizal kelas 6, MI Hashim Al-Ashari, Faiz kelas 3, MTS Negeri 2 Malang, Pipit kelas 1 SDN Purwodadi 2. Pada hari Selasa 1 Desember 2020 pada pukul 10 sampai 14 saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat deskriptif untuk adik Rizal dan materi operasi hitung bilangan untuk adik Faiz mata pelajaran matematika dan materi menggambar mata pelajaran seni budaya untuk adik Pipit. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain.
Pada hari Rabu 2 Desember 2020 pada pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran seni kebudayaan Islam dengan materi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin untuk adik Iqbal dan Faruk, dan materi pecahan bilangan untuk adik Seya, materi sedekah, hadiah dan hibah untuk adik Cici mata pelajaran fikih. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar santai. Pada hari Senin 7 Desember 2020 pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis dialog sederhana untuk adik Hilya dan Nur Kasih, dan untuk mata pelajaran akidah adalah materi majmul huruf dan tajwid. Untuk adik Nabil dan Ainun, adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar. Selasa 8 Desember 2020 pukul 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu sosial alam dengan materi tentang benua dan samudra untuk adik Syahrodi dan fisika, dan mata pelajaran Al-Quran Hadis materi keutamaan untuk adik Dinda. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep sambil bermain dan praktek. Dan pada hari Selasa 9 Desember 2020 pukul 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi tentang bangun ruang untuk adik Rizal, dan materi uang bilangan untuk adik Faiz, dan untuk materi mengeja untuk adik Bibit. Mata pelajaran bahasa Indonesia, adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep sambil bermain. Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi sikap kepahlawanan untuk adik Nafa dan Faisal, dan materi mengamalkan makna Sumpah Pemuda dan menghafalkan untuk adik Zia dan Cici. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Dan pada hari Senin 14 Desember pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi memahami dan mendeskripsikan cerita fantasi atau dongeng untuk adik Hilya, Nur Kasih, Ainun, adik. Dan adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain dan praktek. Dan pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi tentang berteknologi untuk adik Roni, dan fisika materi hidup rukun untuk adik Linda. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain dan alam. Dan pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi tentang bahan uang dengan tema pilih dan bahan bentuk Rizal, dan materi uang bilangan untuk adik Faiz, dan materi pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain. Dan pada hari Senin 21 Desember 2020 pukul setengah 11 sampai 14, saya mengajari adik-adik mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 dan artinya serta Asbabul Nuzul untuk adik Nafa.
dan materi tohoroh untuk dan najis untuk adik Nafa dan Umam. Adik-adik merasa senang dengan pembelajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain dan praktek. Dan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul setengah 11 sampai 14 saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan dengan materi tentang berteknologi untuk adik Roni dan fisika dan Fariska, sedangkan materi mengamalkan rukun Islam dan rukun iman untuk adik Dinda. Adik-adik merasa senang dengan pembelajaran yang saya diberikan karena menggunakan konsep belajar sambil bermain dan praktek. Dan pada hari selanjutnya tanggal 23/2020 pukul setengah 11 sampai 14 saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi number untuk adik Fani dan mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi storytelling and simple. Pen and sis untuk adik Agus Kurniawan dan Faiz. Adik-adik merasa senang dengan pembelajaran yang saya berikan karena pembelajaran tersebut menggunakan konsep belajar hasil kegiatan. Pra kegiatan 1. Siswa malas belajar. Pasca kegiatan, siswa semakin senang belajar. 2. Siswa belum bisa bercerita fantasi atau dongeng di depan umum di mapel bahasa Indonesia. Pasca kegiatan, siswa bisa bercerita fantasi atau dongeng di depan umum di mapel bahasa Indonesia. Yang ketiga, pra kegiatan, siswa belum mengetahui bahasa Inggrisnya bagian tubuh manusia. Pra kegiatan, siswa bisa mengetahui bahasa Inggrisnya bagian-bagian tubuh manusia seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan lain-lain. Yang keempat, pra kegiatan, siswa belum bisa menghitung luas, prisma, dan analog. Pasca kegiatan, siswa bisa menghitung luas. Pra kegiatan, siswa belum bisa hukum dan menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Pasca kegiatan, siswa dapat mengetahui hukum dari menuntut ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. 6. Pra kegiatan, siswa belum mengetahui pengertian kalimat deskripsi. Pasca kegiatan, siswa dapat mengetahui pengertian kalimat deskripsi serta paragraf induktif dan deduktif. 7. Pra kegiatan, siswa belum menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Pasca kegiatan, siswa bisa menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 22 dengan lancar. 8. Siswa belum mengetahui bacaan-bacaan tajwid dan huruf-huruf makhrajul huruf. Pasca kegiatan, siswa mengetahui bacaan-bacaan tajwid dan huruf-huruf makhrajul huruf. 8. 9. Siswa belum mengetahui pengertian berteknologi. Pasca kegiatan, siswa dapat mengetahui bab tentang berteknologi. Yang ke-10, siswa belum mengetahui bagaimana cara mengamalkan hukum Islam dan hukuman dalam kehidupan sehari-hari. Pasca kegiatan, siswa mengetahui bagaimana cara mengamalkan hukum Islam dan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
dan mudah. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Jadi, demikianlah laporan kegiatan ini yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk di lingkungan sehari-hari dan masyarakat sekitar. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خصح في بلدنا إندونيسيا. اللهم ادفع